Halo Sobat Healthies, perkenalkan nama saya Efrida Weslita Saragi, saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 3A. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam kebidanan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai persalinan. Persalinan adalah proses fisiologis yang dimulai dengan kontraksi rahim yang menyebabkan pembukaan serviks dan berakhir dengan kelahiran bayi, plasenta, dan selaput ketuban. Kemudian, asuhan kebidanan adalah perawatan yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta bayi baru lahir dengan tujuan untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah komplikasi. Asuhan ini mencakup pemantauan kesehatan, edukasi, dan dukungan fisik dan emosional selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan asuhan persalinan. Yang pertama itu menjamin keselamatan ibu dan bayi, memantau kondisi ibu dan janin selama proses persalinan. Yang kedua, mengurangi rasa sakit dan cemas, memberikan dukungan fisik, emosional untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan selama persalinan. 3. Memfasilitasi proses persalinan normal, membantu proses persalinan berjalan dengan lancar dan normal. 4. Mempersiapkan ibu untuk menyusui dan merawat tali pusat. Tujuan utama adalah memastikan proses persalinan yang aman dan sehat bagi ibu dan bayi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement atau penetapan, yang dimana kepala janin masuk ke dalam pintu atas panggul. Yang kedua ada desain atau penurunan, yaitu janin bergerak turun ke dalam panggul karena kontraksi rahim. Yang ketiga ada flexion atau fleksi, kepala janin menekuk ke arah dada sehingga bagian terkecil dari kepala janin yang melewati jalan lahir. Yang keempat ada internal rotation atau rotasi internal, yang dimana kepala janin berputar sehingga occiput atau belakang kepala berada di depan. Yang kelima ada extension atau ekstensi, yang dimana kepala janin memanjang ke arah belakang sehingga kepala janin keluar dari vagina. Yang keenam ada restitution atau restitusi, yang dimana kepala janin kembali ke posisi semula setelah keluar dari vagina. Yang ketujuh ada external rotation atau rotasi eksternal. Kepala janin berputar lagi untuk menyesuaikan dengan posisi bahu janin. Yang keempat ada expulsion atau ekspulsi, yang dimana badan janin keluar sepenuhnya dari jalan lahir. Proses ini dapat berbeda-beda pada setiap persalinan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul pada wanita. Panggul wanita terdiri dari beberapa struktur tulang yang membentuk rongga panggul. Berikut adalah beberapa bagian penting anatomi panggul wanita. Yang pertama ada ilium, yaitu bagian atas panggul yang membentuk sayap panggul. Yang kedua ada ischium, bagian panggul bagian bawah yang membentuk tulang duduk. Yang ketiga pubis, yang dimana bagian depan panggul yang membentuk tulang kemaluan. Yang keempat ada sakrum, tulang segitiga di bagian belakang panggul yang terbentuk dari 5 vertebrata yang menyatu. Yang kelima koksigis, yaitu tulang ekor yang terletak di bagian bawah sakrum. Panggul wanita memiliki beberapa fitur unik yang membentuk panggul atau yang membedakan panggul wanita dengan panggul pria. Yang pertama, lebar dan dangkal, sayap ilium yang lebih lebar, sudut subpubis yang lebih lebar atau lebih dari 90 derajat, dan kemudian pintu bawah panggul yang lebih besar. Struktur panggul wanita dirancang untuk memfasilitasi proses persalinan normal. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan ukuran diameter atas panggul. Pada wanita dewasa adalah diameter antar pos
posterior atau AP sekitar 11-12 cm dari promontorium ke tepi atas simfisis pubis. Diameter transversal sekitar 13-14 cm atau jarak antara kedua titik terjauh pada linea terminalis. Namun ukuran ini dapat bervariasi pada setiap individu. Dalam obstetri, ukuran diameter atas panggul yang memadai sangat penting untuk menentukan kemampuan janin untuk melewati jalan lahir selama persalinan. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang imager yang digunakan dalam obstetri untuk membagi rongga panggul menjadi beberapa pembagian. Yang pertama, bidang Hodge 1, bidang yang melalui promontorium bagian depan sakrum dan tepi atas simfisis pubis. Yang kedua, bidang Hodge 2, bidang yang melalui bagian bawah simfisis pubis dan spina ischiadica. Yang ketiga, bidang Hodge 3, di mana bidang yang melalui bagian bawah spina ischiadica. Yang keempat, ada bidang Hodge 4, yang dimana bidang yang melalui ujung koksigis atau tulang ekor. Bidang-bidang Hodge digunakan untuk menentukan tingkat penurunan janin dalam rongga panggul selama persalinan. Dengan mengetahui tingkat penurunan janin, bidan atau dokter tempat memantau kemajuan persalinan dan membuat keputusan yang tepat tentang intervensi yang mungkin diperlukan. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai rangka kepala bayi. Rangka kepala bayi terdiri dari beberapa tulang yang belum sepenuhnya menyatu sehingga memungkinkan fleksibilitas dan perubahan bentuk selama proses persalinan. Tulang-tulang utama pada rangka kepala bayi adalah yang pertama ada os frontalis atau tulang dahi, tulang yang membentuk bagian depan dan atas kepala bayi. Yang kedua ada os parietal atau tulang parietal, yaitu dua tulang yang membentuk bagian atas dan samping kepala bayi. Yang ketiga ada tulang oksipital atau tulang yang membentuk bagian belakang kepala. Yang keempat ada os temporal atau tulang temporal, dua tulang yang membentuk bagian samping bawah kepala bayi. Tulang-tulang ini dipisahkan oleh beberapa fontanel, yaitu fontanel anterior atau fontanel depan, terletak di bagian atas kepala antara tulang dahi dan tulang parietal. Yang kedua ada fontanel posterior atau fontanel belakang, terletak di bagian belakang kepala antara tulang oksipital dan tulang parietal. Yang ketiga ada fontanel. Fontanel ini memungkinkan perubahan bentuk kepala bayi selama persalinan dan penutup secara bertahap setelah bayi lahir. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan diameter kepala bayi. Diameter kepala bayi adalah ukuran penting dalam obstetri yang digunakan untuk menentukan kemampuan bayi untuk melewati jalan lahir selama persalinan. Berikut adalah beberapa diameter kepala bayi yang penting. Yang pertama ada diameter suboccipitobrem atticus sekitar 9,5 cm, diukur dari bagian bawah tulang oksipital ke tengah fontanel anterior. Yang kedua ada diameter occipitofrontal sekitar 11-12 cm, diukur dari tulang oksipital ke tulang dahi. Yang ketiga ada diameter biparietal sekitar 9-10 cm, diukur antara kedua tulang parietal. Yang keempat ada diameter bitemporal sekitar 8-9 cm, diukur antara kedua tulang temporal. Ukuran diameter kepala bayi yang akurat sangat penting dalam menentukan kemampuan bayi untuk melewati jalan lahir dalam perencanaan persalinan. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan peran bidan dalam proses persalinan. Peran bidan dalam proses persalinan sangat penting dalam mencakup beberapa aspek antara lain. Yang pertama, pemantauan kondisi ibu dan janin. Bidan memantau kondisi ibu dan janin selama proses persalinan untuk mendeteksi adanya komplikasi. Yang kedua, memberikan dukungan emosional, yang dimana bidan memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada ibu untuk membantu mengurangi kecemasan dan rasa sakit.
Yang ketiga, membantu proses persalinan, yang dimana bidan membantu ibu dalam proses persalinan dengan memberikan instruksi dan bantuan yang tepat. Yang keempat, ada mengidentifikasi komplikasi, yang dimana bidan dapat mengidentifikasi komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ke-10, saya akan menjelaskan mengenai asuhan pada bayi baru lahir, yaitu meliputi beberapa aspek antara lain. Yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan bayi dalam kondisi sehat dan normal. Yang kedua, memberikan vitamin K. Memberikan vitamin K untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. Yang ketiga, pemberian imunisasi, yaitu memberikan imunisasi pertama untuk melindungi bayi dari penyakit, yaitu HB0. Yang keempat, perawatan tali pusat, yaitu merawat tali pusat untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kelima, pemberian ASI atau IMD, yaitu mendorong untuk membantu ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Yang keenam, ada pemeriksaan berat badan, panjang badan atau antropometri, yang dimana memantau pertumbuhan bayi dengan mengukur berat badan dan panjang badan, lingkar kepala, dan yang lain. Yang 7, pencegahan hipotermi, yaitu menjaga bayi tetap hangat untuk mencegah hipotermi. Yang ke-8, ada pengawasan tanda-tanda vital, yang dimana memantau tanda-tanda vital bayi seperti suhu, denyut nadi, dan pernapasan. Tujuan asuhan pada bayi baru lahir adalah untuk memastikan bayi dalam kondisi sehat, mencegah komplikasi, dan mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang ke-11, saya akan menjelaskan mengenai kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus adalah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter kepada bayi baru lahir dan ibunya dalam beberapa hari pertama setelah persalinan. Tujuan kunjungan neonatus adalah yang pertama, memantau kesehatan bayi, memeriksa kondisi bayi, memantau tanda-tanda vital, dan mendeteksi adanya kelainan atau komplikasi. Yang kedua, memantau kesehatan ibu, memantau kondisi ibu pasca persalinan, memeriksa luka jahitan jika ada, dan memberikan dukungan untuk menyusui. Yang ketiga, memberikan edukasi, yang dimana memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, menyusui, dan perawatan pasca persalinan. Dan yang keempat, mendeteksi masalah, mengidentifikasi masalah kesehatan atau kesulitan yang dihadapi oleh ibu dan bayi, serta memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan jika diperlukan. Kunjungan neonatus biasanya dilakukan pada hari pertama, ketiga, dan ketujuh setelah persalinan, dan dapat dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kunjungan nifas. Kunjungan nifas adalah serangkaian kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada ibu setelah melahirkan, bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi, mendeteksi komplikasi dini, serta memberikan edukasi dan dukungan. Berikut adalah jadwal kunjungan nifas sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kunjungan nifas pertama atau KF1 dilakukan 6 jam hingga 2 hari setelah persalinan, dengan tujuan memantau kondisi ibu dan bayi, mencegah perdarahan, serta memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir dan menyusui. Kunjungan nifas kedua atau KF2 dilakukan 3 hari hingga 7 hari setelah persalinan dengan fokus memantau involusi uterus, mendeteksi tanda-tanda demam atau infeksi, serta memastikan ibu mendapatkan makanan dan cairan yang cukup. Kemudian ada kunjungan nifas ketiga atau KF3 dilakukan 8 hari hingga 28 hari setelah persalinan dengan tujuan memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi, serta memastikan konseling tentang perawatan bayi dan perawatan tali pusat dan keluarga berencana. Kunjungan nifas keempat atau KF4 dilakukan 29 hari hingga 42 hari setelah pasca persalinan, dengan fokus memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi, serta memberikan konseling tentang keluarga berencana serta perawatan bayi. Tujuan kunjungan nifas adalah untuk mendeteksi komplikasi dini pada bayi dan ibu
meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara fisik maupun mental, memberikan edukasi dan dukungan kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir dan menyusui. Kemudian ada mengobati atau merujuk jika ditemukan komplikasi pada ibu atau bayi. Sekian dari hasil video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye.